Suara deru mobil Honda Civic milik Bimo terdengar memasuki halaman rumah. Di dalam dapur yang gerah, Saras buru-buru mematikan layar ponselnya. Sebuah notifikasi sempat berkedip. Pesanan 5.000 unit Glow Up Serum telah dikonfirmasi. Saldo masuk, 450 juta rupiah. Saras menghela napas, mengusap peluh di dahinya dengan ujung daster motif bunga yang warnanya sudah pudar. Di bagian ketiak, ada lubang kecil yang sudah ia biarkan selama seminggu. Bukan karena tak mampu membeli baju baru, tapi daster ini adalah saksi bisu perjuangannya membangun bisnis dari nol hingga memiliki omzet miliaran tanpa bantuan siapapun. Saras, kesini kamu. Suara Bimo menggelegar dari ruang tamu. Saras berjalan keluar dengan langkah tenang. Di sana, Bimo berdiri bersama dua rekan kantornya yang berpakaian necis. Ibu Lastri, sang mertua, juga ada di sana. Duduk di sofa sambil mengipasi wajahnya dengan tangan, menatap Saras dengan tatapan jijik. "Ya, Mas?" tanya Saras datar. Bimo melirik rekan-rekannya dengan wajah memerah karena malu. "Lihat istriku ini," ucap Bimo pada teman-temannya dengan nada sarkasme. "Sudah kubilang berkali-kali, ganti dastermu itu. Kamu tidak malu dilihat tamu? Seperti gembel." Saras tadi baru selesai masak di dapur. "Mas, sesuai pesanan ibu," jawab Saras tanpa nada marah. Ibu Lastri menimpali dengan suara melengking. "Masak apa? Cuma kangkung dan tempe goreng saja bangga. Pantesan badanmu bau bawang terus." Bimo itu manajer. Saras, harusnya istrinya itu wangi, pakai skincare, dandan yang cantik. Bukan malah dasteran robek begitu. Bimo merogoh dompetnya, mengeluarkan selembar uang 50.000 rupiah, lalu melemparnya ke meja hingga uang itu jatuh ke lantai, tepat di depan kaki Saras. "Ambil itu. Pakai untuk makan kita seminggu," ucap Bimo dingin. "Kalau kurang, ya pintar-pintar kamu mengais sisa pasar. Jangan sampai bau badanmu yang seperti terasi ini bikin karierku hancur karena teman-temanku jijik bertamu ke sini." Salah satu rekan Bimo berbisik pelan. "Wah, Bim, sabar ya punya istri modelan begini." Saras menunduk, bukan karena menangis, tapi menyembunyikan kilat matanya yang tajam. Ia perlahan berjongkok, memungut uang 50.000 itu dengan ujung jarinya. 50.000? Batin Saras. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membayar biaya parkir satu truk pengangkut stok kosmetiku yang baru tiba di gudang pusat sore ini. Kenapa diam? Tersinggung. Ibu Lastri tertawa mengejek. "Makanya, jadi perempuan itu punya harga diri. Dandan. Biar suamimu nggak melirik perempuan lain di kantor." Saras berdiri tegak. Ia menatap Bimo tepat di matanya. Tatapan yang membuat Bimo sedikit tersentak karena biasanya Saras hanya menunduk. "Terima kasih uangnya, Mas," ucap Saras tenang, tanpa getaran di suaranya. "Aku harap Mas tidak akan pernah menyesal sudah memberiku nominal ini untuk 1 minggu. Dan untuk ibu, terima kasih sarannya. Harga diri memang penting. Itulah kenapa saya masih bertahan di sini." Bimo mendengus. "Sudah, sana balik ke dapur. Jangan keluar lagi sampai teman-temanku pulang. Malu-maluin saja." Saras berbalik badan. Saat melangkah menuju dapur, ia meraba ponsel di saku dasternya yang robek. Ia mengetik sebuah pesan singkat kepada manajer operasionalnya. "Batalkan rencana bonus tahunan untuk vendor logistik atas nama PT Bima Sakti. Mereka butuh belajar cara menghargai mitra kecil." PT Bima Sakti adalah perusahaan tempat suaminya bekerja sebagai manajer logistik. Dan mereka tidak tahu bahwa kontrak hidup mati perusahaan itu ada di ujung jari wanita berdaster robek yang baru saja mereka injak harganya. Pagi itu, rumah sudah riuh sebelum jam menunjukkan pukul 10. Ibu Lastri sibuk mengatur taplak meja, sementara Sarah sudah berdiri di dapur sejak subuh. Aroma rendang dan opor memenuhi ruangan, tapi bukan untuk dinikmati Saras. "Saras, itu piring-piring kristal di lemari atas turunkan. Hati-hati, itu harganya mahal. Kamu nggak akan sanggup ganti kalau pecah," teriak Ibu Lastri dari ruang tengah.
Saras muncul dari dapur dengan daster biru mudanya yang sudah menipis di bagian punggung. Sudah saya siapkan di meja makan, Bu. Ibu Lastri menatap Saras dari bawah ke atas. Astaga, Saras, kamu benar-benar mau pakai daster itu saat teman-teman sosialita ibu datang? Setidaknya pakailah baju yang agak waras. Baju saya yang lain sedang dicuci, Bu. Lagi pula, saya kan di dapur saja, tidak akan mengganggu arisan ibu, jawab Saras tenang sambil mengelap tangannya. Ya memang. Kamu jangan berani-berani menampakkan batang hidungmu di depan. Kalau mereka tanya, saya bilang kamu itu pembantu baru. Mengerti? Saras hanya tersenyum tipis. Pembantu yang membayar cicilan rumah ini secara diam-diam melalui rekening atas nama asistenku, batinnya. Tak lama, tamu-tamu Ibu Lastri datang. Mereka adalah kumpulan wanita dengan tas bermerek, yang sebagian besar KW, dan perhiasan emas yang mencolok. Gelak tawa palsu mulai memenuhi ruangan. Saras sibuk mengantarkan nampan berisi teh dan camilan. Lastri, ini pembantu barumu? Kok mukanya agak familiar? Tanya salah satu tamu, Nyonya Rosa, sambil memperhatikan Saras. Ibu Lastri tertawa renyah. Oh, ini? Iya, baru kerja seminggu. Orangnya memang agak udik, pantesan kucel, tapi lumayanlah, daripada tidak ada yang urus rumah. Bimo yang kebetulan sedang libur kerja, keluar dari kamar dengan pakaian rapi. Ia bergabung di antara ibu-ibu itu, mencari muka. Bimo, ini istrimu kemana? Kok malah pembantumu yang sibuk? Tanya Nyonya Rosa lagi. Bimo melirik Saras yang sedang meletakkan cangkir. Bukannya membela, Bimo justru memperkeruh suasana. Istri saya lagi kurang enak badan di kamar. Tante, dia memang agak manja, beda sama pembantu ini yang tahan banting. Tawa pecah di ruangan itu. Saras tetap diam, tangannya dengan lihai menyajikan makanan. Namun, saat ia hendak kembali ke dapur, kakinya sengaja dijegal oleh Ibu Lastri. Prang! Satu cangkir teh tumpah, membasahi sepatu mahal Nyonya Rosa. Kurang ajar. Kamu sengaja ya? Bentak Ibu Lastri sambil berdiri. Lihat ini. Sepatu jeng Rosa mahal harganya. Gaji kamu setahun juga nggak akan cukup buat ganti. Bimo mendekat, bukannya membantu Saras yang hampir terjatuh. Ia justru membentak. Saras, punya mata itu dipakai. Masuk ke dalam. Besok jangan harap ada uang belanja tambahan. Kamu harus ganti kerugian ini. Saras berdiri, merapikan dasternya yang sedikit basah. Ia menatap Nyonya Rosa dan Ibu Lastri bergantian. Maaf, Bu. Saya akan ganti sepatunya sekarang juga. Berapa harganya? 2 juta? 3 juta? Tanya Saras dengan nada datar yang sangat tenang. Halah, belagu kamu. Pakai uang apa? Uang receh di dapur? Ejek Ibu Lastri. Saras merogoh saku dasternya. Ia tidak mengeluarkan uang, melainkan mengambil ponselnya yang layarnya retak. Hanya casingnya yang retak, isinya mesin tercanggih. Ia mengirim pesan singkat ke asisten pribadinya. Beli butik sepatu yang ada di Mall Grand Indonesia sore ini. Kirimkan 1 pasang koleksi terbaru ke rumah Nyonya Rosa sebagai kompensasi kecerobohan pembantu di sini. Kenapa diam? Takut? Bimo mencibir. Sana masuk. Bikin malu saja. Saras berbalik, namun sebelum hilang di balik pintu dapur, ia berucap pelan namun tajam. Sepatu bisa diganti, Mas. Tapi kalau harga diri yang tumpah, mau pakai uang segepok pun tetap saja amis. Dan Ibu, pastikan teman-teman Ibu tidak kaget kalau besok toko langganan kalian tiba-tiba ganti pemilik. Ibu Lastri dan Bimo hanya tertawa menganggap itu igauan wanita stres. Mereka tidak tahu bahwa di balik daster robek itu, Saras baru saja memutuskan untuk membeli semua tempat di mana mereka biasa pamer. Hari ini adalah ulang tahun Bimo yang ke-32. Sejak pagi,
Suasana rumah sudah riuh dengan pesanan makanan mewah yang dipesan Ibu Lastri menggunakan kartu kredit yang tagihannya selalu bermuara pada dana darurat yang diam-diam disisihkan Saras. Saras berdiri di depan cermin kecil di kamar belakang. Ia menggenggam sebuah kotak beludru hitam kecil. Di dalamnya melingkar sebuah jam tangan Patek Philippe edisi terbatas. Jam itu ia beli lewat jalur khusus kolektor seharga 200 juta rupiah. Saras ingin memberikan kesempatan terakhir bagi Bimo, sebuah ujian untuk melihat apakah suaminya masih memiliki sedikit rasa hormat padanya. Mas Bimo pasti senang, gumam Saras getir. Ia hanya ingin melihat apakah Bimo akan menghargai pemberiannya meski ia tampil dengan daster merah pudar yang robek di bagian pinggang. Di ruang tamu, Bimo sedang tertawa bersama Ibu Lastri. Di atas meja melingkar kue ulang tahun mahal. Mas, panggil Saras pelan. Bimo menoleh. Wajahnya langsung berubah masam. Mau apa kamu? Kalau mau minta uang buat beli daster baru. Nggak ada. Uangku habis buat traktir teman kantor nanti sore. Bukan. Mas. Ini. Ada kado kecil dariku. Selamat ulang tahunnya. Saras menyodorkan kotak hitam itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Bimo menerimanya dengan malas. Ia membuka kotak itu dan melihat sebuah jam tangan dengan desain yang sangat elegan namun terlihat simpel bagi mata awam. Bimo mengernyitkan dahi. Apa ini? Jam tangan pasar malam. Bimo mengangkat jam itu dengan 2 jari, seolah-olah benda itu menjijikan. Itu jam asli. Mas, bagus untuk dipakai ke kantor, jawab Saras lirih. Ibu Lastri mendekat, menyipitkan mata melihat merek yang tertera. Halah, Bim. Paling ini barang KW yang dibeli di emperan toko. Lihat saja kotaknya. Nggak ada menter-menternya. Kamu mau pakai ini ke kantor? Bisa ditertawakan bosmu. Bimo tertawa mengejek. Benar kata ibu. Kamu ini lucu ya, Saras. Daripada beli barang palsu begini buat pamer, mending uangnya kamu pakai buat ke salon. Biar muka kamu nggak kayak aspal begini. Mas, jam itu tidak murah. Tolong disimpan baik-baik. Saras mencoba memperingatkan dengan nada tenang namun tegas. Tidak murah katamu? Berapa? 100.000? 200.000? Bimo melangkah menuju pintu depan. Ia membuka pintu dan tanpa ragu melempar jam seharga 200 juta itu ke dalam tong sampah besar di luar. Prak! Saras mematung. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, tapi karena keputusan final telah diambil di kepalanya. Jam sampah untuk orang yang tidak punya kelas seperti kamu, Saras, ucap Bimo sambil membersihkan tangannya dengan tisu. Lain kali kalau mau kasih kado, bercermin dulu. Kamu itu cuma istri dasteran yang gak punya penghasilan. Jangan belaga kasih barang mewah ke manajer seperti aku. Saras menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Ia menatap tong sampah di luar, lalu menatap Bimo dengan sorot mata yang kini benar-benar dingin. Baik, Mas. Kalau itu maumu. Jam itu memang hanya cocok untuk mereka yang tahu nilainya. Kalau kamu merasa tempatnya di tong sampah, mungkin kamu benar, karena kamu tidak akan pernah sanggup menjangkau nilainya seumur hidupmu. Maksudmu apa? Bentak Bimo. Saras tidak menjawab. Ia berbalik dan masuk ke kamar belakang. Di sana, ia membuka laptopnya. Jarinya menari dengan cepat di atas keyboard. Konfirmasi pembatalan dukungan dana untuk acara gala dinner PT Bima Sakti. Dan satu lagi, beli aset piutang atas nama Bimo Pratama dari bank swasta manapun. Aku ingin semua hutangnya ada di tanganku sore ini. Saras menutup laptopnya. Ia merobek sedikit lagi bagian bawah dasternya yang sudah lusuh. Selamat ulang tahun, Bimo. Hadiah yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam harinya, rumah terasa mencekam, setidaknya bagi Bimo. Di ruang tengah, pria itu duduk dengan laptop terbuka dan tumpukan surat tagihan yang berantakan. Wajahnya pucat. Keringat dingin menetes meski AC menyala maksimal. Sial. Kenapa limit kartu kreditku habis semua?
Cicilan mobil juga sudah jatuh tempo 3 bulan. Maki Bimo sambil mengacak rambutnya frustrasi. Ibu Lastri yang sedang asyik maskeran di sofa ikut panik. "Loh, Bim? Katanya kamu baru dapat bonus? Ibu kan sudah terlanjur pesan tas kulit baru di Jeng Rosa. Besok harus bayar." "Bonus apanya, Bu?" Tiba-tiba kantor memotong tunjangan transportasiku tanpa alasan jelas. Katanya perusahaan lagi ada audit dari investor baru. Suara Bimo meninggi. Di balik pintu kamar belakang yang sedikit terbuka, Sarah sedang duduk bersila di atas kasur tipisnya. Di pangkuannya bukan lagi cucian kotor, melainkan sebuah MacBook Pro seri terbaru yang sengaja ia bungkus dengan sampul plastik kusam agar terlihat seperti laptop murahan. Saras memasukkan token keamanan. Sebuah layar aplikasi perbankan prioritas terbuka. Saldo tersedia, Rp12.540.800.000. Saras menggeser layar, melihat grafik penjualan glow up serum miliknya yang meroket tajam di seluruh marketplace. Ia baru saja menandatangani kontrak distribusi dengan jaringan retail terbesar di Asia Tenggara. "Mas Bimo," panggil Saras dari kamar. Bimo menoleh dengan kasar. "Apa lagi? Kamu mau minta uang belanja? Nggak lihat aku lagi pusing." Saras keluar kamar dengan daster merahnya yang kini punya noda lunturan cat, karena ia baru saja membantu mengepak barang di gudang tadi siang. Ia membawa sebuah buku catatan kecil. "Mas, ini catatan hutang belanja bulan lalu yang Mas pakai dari uang simpananku. Totalnya 5 juta. Bisa diganti sekarang? Aku perlu untuk bayar tagihan listrik rumah ini," ucap Saras dengan wajah polos yang dibuat-buat. Bimo tertawa sinis. Tawa yang penuh tekanan. "5 juta? Kamu gila ya? Aku lagi pusing mikirin cicilan mobil 50 juta. Kamu malah tagih uang receh begitu. Istri macam apa kamu? Bukannya bantu suami malah jadi benalu." "Tapi Mas, uang itu hasil dari aku jualan kerupuk online kecil-kecilan. Aku butuh uangnya," dusta Saras, mencoba memancing emosi Bimo lebih jauh. "Kerupuk? Pantesan dastermu bau tengik. Sudah, pergi sana. Jangan ganggu aku. Kalau kamu mau uang, sana jual saja harga dirimu atau apa kek. Jangan minta ke aku," bentak Bimo sambil melempar sebuah pulpen ke arah Saras. Saras menghindar dengan tangkas. Ia tidak marah. Ia justru tersenyum. Sebuah senyum yang sangat tipis hingga tak tertangkap mata Bimo. "Baik, Mas. Kalau Mas tidak bisa bayar, aku anggap Mas sudah meminjam dari pihak ketiga. Tapi ingat, bunga pihak ketiga itu sangat kejam," ucap Saras pelan. Ibu Lastri menimpali dari sofa. Saras, daripada kamu nagih-nagih Bimo, mending kamu bersyukur masih dikasih tumpangan di sini. Sadar diri, kamu itu cuma perempuan rumahan yang gak ada nilainya. Bau bawang, kucel, daster robek. Beruntung Bimo gak menceraikanmu hari ini juga." Saras kembali ke kamar dan mengunci pintu. Ia membuka kembali laptopnya. Jemarinya menari dengan dingin. Hubungi pihak bank. Beli semua piutang macet atas nama Bimo Pratama. Alihkan kepemilikan aset mobil Civic dan rumah ini ke bawah bendera holding Madam X. Beri mereka waktu 1 minggu sebelum surat sita dilayangkan. Saras menyandarkan punggungnya di tembok kamar yang lembab. Ia mengelus kain dasternya yang robek. "Kalian bilang aku benalu? Kita lihat, siapa yang akan bertahan saat inang yang kalian hisap ini tiba-tiba hilang." Sore itu, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan rumah. Bimo turun dengan wajah yang sangat cerah, berbanding terbalik dengan kondisinya yang hampir bangkrut semalam. Di sampingnya, seorang wanita muda bernama Sheila turun dengan gaya glamor. Rok pendek, tas bermerek, dan aroma parfum mahal yang langsung menusuk hidung bahkan sampai ke dapur. Saras sedang mencuci piring saat mereka masuk. Dasternya yang robek di bagian pinggang ia tutupi dengan apron dapur yang sudah dekil. "Saras, keluar kamu!" teriak Bimo. Saras mengelap tangannya dan berjalan ke ruang tamu. Ia melihat Sheila yang sedang memandangnya dengan tatap menghina, seolah-olah melihat kecoa di atas karpet mahal.
Ya, Mas? Ada tamu? Tanya Saras tenang. Bimo merangkul bahu Sheila di depan mata Saras tanpa rasa malu. Ini Sheila. Dia asisten baru di kantorku, sekaligus orang yang lebih bisa menghargaiku daripada kamu. Ibu Lastri keluar dari kamar dan langsung sumringah melihat Sheila. Wah, ini baru namanya wanita. Cantik, wangi, berkelas. Nggak kayak yang satu ini, sindir Ibu Lastri sambil menunjuk Saras dengan dagunya. Saras. Bimo berdeham. Suaranya terdengar mutlak. Mulai malam ini, kamu pindah ke kamar belakang, bekas gudang itu. Bersihkan sekarang. Kamar utama akan dipakai Sheila kalau dia kemalaman pulang, atau saat aku butuh dia untuk membantuku mengurus pekerjaan rumah. Saras terdiam sejenak. Ia menatap kamar utama mereka, kamar yang ia hias sendiri, yang kasurnya ia beli dari hasil komisi pertama bisnis online-nya. Mas, kamu memintaku pindah ke kamar pembantu agar wanita lain bisa tidur di kamar kita. Suara Saras datar, namun ada penekanan di setiap kata. Kamar kita. Sheila tertawa renyah. Suaranya cempreng dan menyebalkan. Aduh mbak, sadar diri dong. Kamar sebagus itu nggak cocok buat orang yang baunya kayak tumis kangkung. Mending bak di gudang, biar serasi sama daster robeknya. Bimo mendengus setuju. Anggap saja ini latihan. Saras, Sheila ini wanita berkelas. Kamu cuma beban yang kebetulan punya surat nikah denganku. Kalau kamu nggak suka, silakan pergi dari rumah ini. Tapi ingat, kamu nggak punya apa-apa selain daster busuk itu. Ibu Lastri ikut mendorong bahu Saras. Ayo cepat, bersin barang-barang kucelmu itu. Jangan sampai ada kutu yang ketinggalan di kamar utama. Saras tidak menangis. Tidak ada setetes pun air mata. Ia justru merasa beban di pundaknya terangkat. Inilah titik di mana ia tidak perlu lagi merasa kasihan pada laki-laki di depannya. Baik, Mas, aku akan pindah, ucap Saras. Ia menatap Bimo untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi ingat kata-kataku, Mas. Pastikan kamu tidak menyesal saat pintu kamar itu tertutup. Karena setelah ini, kamu tidak akan pernah bisa membukanya lagi, bahkan jika kamu merangkak sambil mencium kakiku. Halah, banyak drama. Sana pergi, usir Bimo. Saras masuk ke kamar, mengambil satu koper kecil yang sudah ia siapkan sejak lama. Di dalam koper itu bukan baju mewah, melainkan harddisk data perusahaan dan dokumen kepemilikan aset. Malam itu, dari kamar gudang yang sempit dan panas, Saras membuka laptopnya. Ia melihat melalui CCTV rahasia yang ia pasang di rumah itu, Bimo dan Sheila sedang merayakan kemenangan mereka dengan anggur murah. Saras mengetik pesan kepada pengacaranya, layangkan gugatan cerai besok pagi, dan aktifkan klausul penyitaan aset untuk PT Bima Sakti. Aku ingin mereka kehilangan segalanya tepat di saat mereka merasa di atas awan. Ia kemudian merebahkan diri di kasur tipis, membelai daster robeknya. 1 minggu lagi, Bimo. Dalam 7 hari, kamu akan tahu berapa harga daster robek ini sebenarnya. Seminggu telah berlalu. Bimo berangkat ke kantor dengan kepala tegak, merasa hidupnya akan segera mencapai puncak. Kabar burung beredar bahwa seorang investor raksasa baru saja menyuntikkan dana besar-besaran untuk menyelamatkan PT Bima Sakti dari kebangkrutan. Sebagai manajer logistik, Bimo yakin dialah yang akan dipromosikan untuk memimpin proyek baru tersebut. Di rumah, Ibu Lastri sibuk memamerkan kamar barunya, yang sebenarnya adalah kamar Saras, kepada teman-temannya melalui panggilan video. Sementara itu, Saras tetap menjalankan perannya sebagai pelayan di rumah itu, meski sebenarnya ia sedang memantau pergerakan saham perusahaan Bimo dari ponsel di balik daster biru mudanya yang kini berlubang di bagian bawah. Saras, mana kopi saya? Kamu ini kerjanya lambat sekali. Mentang-mentang sudah saya pindahkan ke gudang, kamu jadi malas ya? Teriak Bimo sambil merapikan dasinya di depan cermin besar. Saras datang membawa nampan. Ini kopinya, Mas. Oh ya,
Aku dengar kantor Mas sedang ada pertemuan besar hari ini. Bimo menyeringai sombong. Iya, investor baru, pemilik holding Madam X, akan meninjau kantor. Kalau aku berhasil memikatnya, aku bisa jadi direktur operasional. Kamu tahu apa artinya? Artinya aku bisa segera menceraikanmu dan memberi pesangon yang cukup buat kamu beli daster baru segerobak. Jadi, doakan aku, supaya aku tidak perlu melihat muka kucelmu lagi. Saras hanya menunduk, menyembunyikan senyum dinginnya. Aku doakan yang terbaik untukmu, Mas. Semoga kamu mendapatkan kejutan yang setimpal. Di kantor, suasana sangat tegang. Seluruh jajaran direksi berdiri di lobi, termasuk Bimo yang berdiri paling depan dengan senyum yang dipaksakan terlihat berwibawa. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Semua orang menahan napas. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita dengan setelan blazer emerald yang mewah dan kacamata hitam turun dari mobil. Langkah kakinya yang menggunakan sepatu stiletto terdengar tegas di lantai marmer. Ia adalah asisten pribadi sang pemilik holding Madam X. Di mana saudara Bimo Pratama? Tanya asisten itu tanpa basa-basi. Bimo maju dengan semangat. Saya, Bu. Saya Bimo, manajer logistik. Selamat datang di kantor kami. Suatu kehormatan bagi saya bisa bekerja di bawah naungan Madam X. Asisten itu menatap Bimo dari atas ke bawah dengan tatapan datar. Mirip dengan cara Bimo menatap Saras. Madam X sudah meninjau laporan performa Anda. Beliau memutuskan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap divisi Anda. Dan selama audit berlangsung, seluruh fasilitas Anda, termasuk mobil dinas dan tunjangan perumahan, akan dibekukan. Wajah Bimo langsung pucat pasi. Apa? Tapi kenapa? Saya sudah bekerja keras. Madam X tidak suka dengan orang yang tidak bisa mengelola aset kecil dengan benar. Jika aset kecil saja berantakan, bagaimana bisa mengelola proyek besar? Asisten itu menutup mapnya dengan suara keras. Satu lagi, Madam X menitipkan pesan ini untuk Anda. Asisten itu memberikan sebuah amplop kecil. Bimo membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan surat promosi, melainkan sebuah potongan kain motif bunga dari daster robek milik Saras. Bimo mengernyit bingung. Kain apa ini? Kenapa Madam X mengirimkan sampah seperti ini padaku? Di saat yang sama, ponsel Bimo berdering. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Hadiah ulang tahunmu yang sebenarnya baru saja aktif. Bimo, cek saldo rekeningmu sekarang. Bimo membuka aplikasi banknya. Angkanya menunjukkan 0 rupiah. Seluruh asetnya telah diblokir karena piutang yang telah dibeli oleh perusahaan misterius. Di pojok lobi, tersembunyi di balik pilar besar, seorang wanita dengan kacamata hitam dan daster yang tertutup jubah panjang memperhatikan ekspresi hancur Bimo sambil menyesap kopi hitamnya. Ini baru permulaan. Mas, aku ingin lihat seberapa kuat kamu bertahan tanpa uang yang selalu kamu banggakan itu. Bisik Saras pelan sebelum menghilang di balik lift khusus petinggi. Pagi itu, ketenangan di rumah pecah oleh jeritan histeris Ibu Lastri. Wanita itu terduduk di lantai ruang tamu sambil memegangi ponselnya. Wajahnya yang penuh bedak kini luntur oleh air mata. Habis. Bimo, habis semua uang ibu. Ratapnya saat Bimo baru saja hendak berangkat kantor dengan taksi online, karena mobil Civicnya sudah ditarik leasing subuh tadi. Bimo yang sudah stres karena saldo 0 rupiah, membentak ibunya. Ada apa lagi sih, Bu? Bimo sudah pusing. Investasi emas yang ditawarkan Jeng Rosa ternyata bohong. Uang tabungan ibu, uang arisan, bahkan uang yang ibu pinjam dari koperasi, semuanya dibawa lari. Ibu ditagih orang-orang. Bim, mereka bilang kalau hari ini tidak bayar, ibu mau dilaporkan ke polisi. Bimo terduduk lemas. Ibu jangan gila. Bimo sendiri baru saja disuspend dari kantor. Rekening Bimo dibekukan. Di saat itulah, Saras muncul dari arah dapur. Ia membawa sapu,
mengenakan daster biru tua yang robek di bagian bahunya. Ia melangkah tenang melewati mertua dan suaminya yang sedang hancur. Saras, kamu punya simpanan kan? Ibu Lastri tiba-tiba merangkak mendekati Saras, memegang ujung dasternya. Ibu tahu kamu pelit. Pasti kamu punya uang. Pinjamkan ibu 200 juta. Saras, tolong. Ibu nggak mau dipenjara. Saras menghentikan langkahnya. Ia menatap mertuanya dengan tatapan kosong. 200 juta? Bu, untuk makan seminggu saja Mas Bimo cuma kasih saya 50 ribu. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Jangan bohong. Kamu kan jualan kerupuk online. Bentak Bimo frustrasi. Pasti ada uangnya. Kasih ke ibu sekarang. Saras menghela napas panjang. Sebenarnya, aku punya simpanan dari warisan almarhum ayah yang aku kelola. Tapi itu uang untuk masa depanku. Mendengar kata warisan, mata Ibu Lastri langsung berbinar serakah. Nah, itu dia. Kasih ke ibu. Nanti kalau Bimo sudah jadi direktur, diganti 10 kali lipat. Saras tampak berpikir, seolah-olah ragu. Aku bisa bantu, tapi aku bukan bank. Aku butuh jaminan yang pasti. Apa saja? Ibu kasih apa saja? Seru Ibu Lastri cepat. Saras mengeluarkan selembar dokumen dari balik saku dasternya. Ini surat perjanjian hutang. Jaminannya adalah sertifikat rumah ini. Jika dalam 3 bulan Mas Bimo dan ibu tidak bisa melunasi, rumah ini resmi menjadi milikku. Bimo terbelalak. Kamu mau menyita rumah ibuku sendiri? Kamu istri macam apa? Aku istri yang Mas sebut benalu, jawab Saras dengan nada sedingin es. Mas lupa. Mas sendiri yang bilang aku tidak punya harga diri. Jadi, dalam bisnis, aku tidak perlu pakai perasaan, kan? Bimo ingin menolak, tapi deru motor beberapa orang penagih hutang sudah terdengar di depan pagar rumah. Mereka berteriak memanggil nama Ibu Lastri. Cepat tanda tangan. Bim. Daripada ibu diseret ke kantor polisi, desak Ibu Lastri sambil menyodorkan pulpen ke tangan Bimo. Dengan tangan gemetar dan penuh rasa hina, Bimo menandatangani surat itu. Ia merasa harga dirinya jatuh ke titik terendah, meminjam uang pada istri yang setiap hari ia maki. Saras mengambil dokumen itu, memeriksanya, lalu tersenyum tipis. Uangnya akan cair dalam 10 menit ke rekening ibu. Tapi ingat. Saras mendekatkan wajahnya ke telinga Ibu Lastri, berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar mertuanya. Mulai detik ini, ibu bukan lagi nyonya di rumah ini. Ibu hanyalah penumpang di rumah yang sertifikatnya sudah saya pegang. Saras berbalik dan masuk ke kamar gudangnya. Di dalam, ia langsung menelpon asistennya. Eksekusi tahap 2. Pastikan Jeng Rosa menghilang ke luar negeri dengan uang itu. Beri dia komisi karena sudah menjalankan skenario investasi bodong ini dengan sempurna. Ternyata, kehancuran Ibu Lastri adalah bagian dari rencana besar Saras. Kantor PT Bima Sakti berubah menjadi neraka bagi Bimo. Setiap langkahnya diikuti oleh bisik-bisik rekan kantor. Fasilitas mewahnya dicabut, dan kini ia harus duduk di kubikel staf biasa, bukan lagi di ruangan manajer yang nyaman. Semua itu terjadi karena perintah satu orang, Madam X. Bimo menjadi sangat terobsesi. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mencari tahu siapa sebenarnya pemilik holding Madam X. Di internet, sosok itu sangat tertutup. Hanya ada foto-foto dari belakang atau siluet saat ia menerima penghargaan internasional. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa dia seolah-olah sengaja ingin menghancurkanku? Gumam Bimo sambil menatap layar komputer. Sheila, selingkuhannya, datang menghampiri dengan wajah cemberut. Bimo, kamu kok belum pesan makan siang buat aku? Terus mana mobilmu? Masa aku harus pulang naik ojek online? Mobilku ditarik. Sheila, kamu nggak lihat aku lagi pusing? Bentak Bimo. Sheila mendengus. Ternyata kamu nggak sekuat yang aku kira.
Kalau kamu nggak bisa naik jabatan jadi direktur karena audit Madam X ini, mending kita putus aja. Sheila pergi meninggalkan Bimo yang semakin tertekan. Di saat itulah, ponsel Bimo bergetar. Sebuah email masuk dari alamat rahasia. Ingin tahu siapa Madam X? Datanglah ke Cafe Noir malam ini jam 7. Dia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Jantung Bimo berdegup kencang. Ini kesempatannya. Ia harus tampil sempurna. Ia pulang ke rumah dengan terburu-buru. Di rumah, Bimo mendapati Sarah sedang duduk di lantai dapur, menjahit bagian bawah dasternya yang robek. Saras, siapkan kemeja putihku yang paling mahal. Cepat setrika. Perintah Bimo kasar. Saras mendongak pelan. Mau kemana? Mas? Rapi sekali. Aku mau ketemu Madam X, pemilik perusahaan tempatku bekerja. Kalau aku berhasil mengambil hatinya, aku akan jadi orang kaya lagi, dan saat itu juga, aku akan melempar surat cerai ke mukamu. Saras terdiam sejenak, lalu berdiri. Oh, Madam X ya? Aku dengar dia orangnya sangat teliti. Dia tidak suka laki-laki yang berbohong pada istrinya. Tahu apa kamu soal wanita sukses? Sudah, sana setrika. Bimo mendorong bahu Saras. Saras masuk ke kamar gudang. Namun, bukannya mengambil setrika, ia justru mengambil sebuah kotak kosmetik dari balik kasurnya. Ia membersihkan wajahnya, menggunakan serum terbaik dari brand miliknya sendiri. Hanya dalam beberapa menit, wajah kusamnya berubah menjadi bercahaya dan elegan. Ia kemudian menghubungi asisten pribadinya. Siapkan Cafe Noir. Kosongkan semua pengunjung. Aku ingin memberikan pertunjukan kecil untuk suamiku. Jam 7 malam, Bimo sampai di Cafe Noir. Tempat itu sangat sepi. Hanya ada musik jazz lembut yang mengalun. Di meja paling sudut, seorang wanita duduk membelakangi pintu. Ia mengenakan gaun sutra hitam dan topi lebar yang menutupi wajahnya. Bimo mendekat dengan gemetar. Selamat malam, Madam X. Saya Bimo Pratama. Wanita itu tidak berbalik. Suaranya terdengar sangat anggun namun dingin. Duduklah, Bimo. Aku sudah lama ingin melihat wajah manajer yang katanya sangat hebat dalam mengelola daster istrinya. Bimo tersentak. Daster istri saya? Bagaimana Madam tahu? Aku tahu segalanya. Bimo, aku tahu kamu membuang jam tangan pemberiannya ke tong sampah. Aku tahu kamu memberinya uang 50.000 untuk seminggu sementara kamu menghabiskan jutaan untuk wanita lain. Bimo berkeringat dingin. Maaf, Madam itu urusan pribadi saya. Saya di sini untuk membicarakan masa depan saya di perusahaan. Wanita itu perlahan berputar kursinya. Bimo menahan napas. Namun, wanita itu masih mengenakan masker wajah eksklusif dan kacamata hitam besar. Masa depanmu tergantung pada satu hal, ucap Madam X. Bisakah kamu mencium daster istrimu yang kamu bilang bau terasi itu di depan umum? Jika kamu bisa merendahkan dirimu setingkat daster itu, aku akan memberimu jabatan direktur. Bimo terdiam. Ego dan keserakahannya bertarung. Hanya itu, kalau saya melakukannya, Madam akan mengembalikan semuanya. Tentu. Bimo mengepalkan tangan. Bagi saya, harga diri bisa dibeli dengan jabatan. Madam, saya akan melakukannya. Madam X terkekeh. Sebuah tawa yang sangat dikenal Bimo. Bagus. Kalau begitu, pulanglah. Istrimu sudah menunggumu dengan daster tercintanya. Lakukan di depannya besok pagi, dan asistenku akan datang membawa surat pengangkatanmu. Bimo pergi dengan perasaan menang. Ia tidak sadar bahwa di balik kacamata hitam itu, mata Saras menatapnya dengan rasa muak yang tak terhingga. Kamu benar-benar tidak punya harga diri, Bimo. Bahkan untuk jabatan palsu, kamu bersedia menjilat daster yang kamu injak-injak. Bisik Saras setelah Bimo menghilang. Pagi itu, Bimo bangun dengan semangat yang meluap. Di kepalanya hanya ada satu bayangan.
kursi direktur operasional. Demi jabatan itu, ia rela melakukan apapun, termasuk perintah gila dari Madam X semalam. Saras sedang berada di halaman belakang, menjemur pakaian. Ia mengenakan daster motif bunga matahari yang bagian lengannya sudah koyak. Aroma sabun cuci murah dan matahari menyengat dari tubuhnya. Bimo keluar dengan langkah pasti. Ibu Lastri yang sedang meminum teh di teras mengerutkan dahi melihat putranya mendekati Saras dengan wajah serius. "Saras, sini kamu," panggil Bimo. Saras berbalik, memegang ember plastik kosong. "Ada apa, Mas? Tumben belum berangkat kantor." Tanpa aba-aba, Bimo berlutut di depan Saras. Ibu Lastri tersedak tehnya sampai terbatuk-batuk. "Bimo, kamu ngapain sujud di depan perempuan itu?" teriak Ibu Lastri histeris. Bimo tidak peduli. Ia menarik ujung daster robek Saras, mendekatkannya ke wajahnya, dan mencium kain kusam itu dalam-dalam di depan mata ibunya dan beberapa tetangga yang mulai mengintip dari balik pagar. "Aku mencintai daster ini, Saras. Aku menghargaimu. Maafkan aku selama ini," ucap Bimo dengan nada yang dibuat-buat sedramatis mungkin. Dalam hatinya, ia tertawa. Hanya dengan akting begini, jabatan direktur akan jadi milikku. Saras terdiam. Ia menatap kepala suaminya yang sedang menempel di dasternya. Tidak ada rasa haru, hanya rasa mual yang luar biasa. "Sudah, Mas?" tanya Saras tenang. Bimo berdiri, menyeka debu di lutut celananya. "Sudah. Sekarang, cepat siapkan sarapan. Aku mau ke kantor menemui asisten Madam X untuk ambil surat pengangkatanku." Saras meletakkan embernya. Ia merogoh saku dasternya yang lebar dan mengeluarkan sebuah amplop coklat panjang. "Mas tidak perlu ke kantor untuk mencari surat." "Maksudmu apa?" "Ini surat yang dikirim asisten Madam X tadi subuh ke alamat ini." Saras menyodorkan amplop itu. Bimo merebutnya dengan kasar. Wajahnya berseri-seri. "Lihat, Bu. Akhirnya, Bimo jadi direktur." Ia merobek amplop itu dengan tidak sabar. Namun, saat kertas di dalamnya ditarik keluar, warna wajah Bimo berubah dari merah menjadi putih pucat, lalu biru. Itu bukan surat pengangkatan jabatan. Itu adalah gugatan cerai dan surat perintah pengosongan rumah. Apa-apaan ini? "Saras, kamu gila. Kenapa ada surat cerai di sini? Dan kenapa ada logo holding Madam X di lampirannya?" Bimo berteriak. Suaranya pecah. Saras menatap Bimo dengan sorot mata paling dingin yang pernah ada. Madam X tidak pernah menjanjikan jabatan direktur untuk orang yang rela menjilat kain robek demi uang. Bimo, dia hanya ingin melihat sejauh mana kamu bisa merendahkan dirimu sendiri. "Maksudmu apa? Kamu kenal Madam X?" Ibu Lastri ikut berteriak, mencoba merebut surat itu. "Aku bukan hanya mengenalnya, Bu. Aku adalah orang yang membayar setiap sen yang ibu pakai untuk investasi bodong kemarin. Dan Mas Bimo, surat itu menyatakan bahwa rumah ini, mobil yang ditarik, hingga kursi di kantormu, semuanya berada di bawah kekuasaanku sekarang." Saras melangkah maju, membuat Bimo mundur selangkah karena aura intimidasi yang begitu kuat. "Aku sudah menandatangani surat itu. Kamu punya waktu 2 jam untuk mengemasi barang-barangmu dan keluar dari rumahku. Bawa serta ibumu, dan bawa juga kain daster yang baru saja kamu cium itu sebagai kenang-kenangan." "Saras, kamu nggak bisa lakukan ini. Kita masih suami istri." Bimo mencoba meraih tangan Saras, tapi Saras menepisnya dengan jijik. "Suami istri? Mas lupa. Di kamar utama sekarang ada Sheila. Kamu yang menghancurkan surat nikah itu sejak kamu memintaku pindah ke gudang." Saras berbalik. "Waktumu berjalan, Bimo. 120 menit dari sekarang, petugas keamanan akan datang menyeret kalian keluar." Saras berjalan masuk ke kamar gudangnya, menutup pintu dengan bunyi dentuman yang keras, meninggalkan Bimo dan Ibu Lastri yang berdiri mematung di tengah kehancuran mereka sendiri. 2 jam yang diberikan Saras terasa seperti 2 menit bagi Bimo.
Suasana rumah yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi kepanikan massal. Ibu Lastri sibuk memasukkan tas-tas KW dan barang pecah belah ke dalam kardus sambil terus memaki. Sementara Bimo mencoba menghubungi atasan-atasannya di kantor. Namun, semua panggilannya dialihkan ke nada sibuk. Tepat saat jam dinding menunjukkan angka 10, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah. 4 pria berbadan tegap dengan seragam security perusahaan turun, diikuti oleh seorang pria berkacamata yang membawa tas koper berisi dokumen hukum. "Saudara Bimo Pratama, saya pengacara dari holding Madam X," ucap pria itu tegas. "Waktu Anda sudah habis. Silakan tinggalkan properti ini sekarang juga." "Tunggu dulu. Ini rumah saya. Saya punya surat-suratnya," teriak Bimo putus asa. "Anda lupa." Saras muncul dari pintu samping. Ia masih memakai daster robeknya, tapi kali ini ia melipat tangannya di dada dengan angkuh. "Mas sudah menjaminkan sertifikat rumah ini atas hutang Ibu Lastri minggu lalu. Dan karena Mas tidak bisa membayar cicilan pertama pagi ini, klausul penyitaan otomatis berlaku." Tetangga mulai berkumpul di depan pagar. Mereka berbisik-bisik melihat Bimo dan ibunya diusir. Sheila, yang baru saja bangun tidur di kamar utama, keluar dengan wajah bingung hanya untuk mendapati tasnya sudah dilempar ke teras oleh petugas. "Bimo, apa-apaan ini? Kenapa barang apangku di luar?" pekik Sheila. "Pergi kamu." "Sheila, aku sudah bangkrut," bentak Bimo frustrasi. Sheila menatap Bimo dengan jijik. "Bangkrut? Jadi rumor itu benar? Ya sudah, jangan hubungi aku lagi. Dasar laki-laki tidak berguna." Sheila menyambar tasnya dan pergi begitu saja dengan taksi, meninggalkan Bimo tanpa menoleh sedikit pun. Satu persatu fasilitas Bimo ditarik di depan mata publik. Mobil Civic yang sudah dipasangi garis kuning, hingga laptop kantor yang disita paksa. "Saras, tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik," rintih Bimo sambil berlutut di halaman. "Ibu mau tinggal di mana kalau bukan di sini?" Ibu Lastri juga mulai meratap. "Saras, maafkan ibu, nak. Ibu hilaf. Ibu janji tidak akan menghinamu lagi. Jangan usir kami." Saras mendekati mereka. Matanya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. "Kalian baru minta maaf saat tangan kalian kosong. Kemana maaf itu saat kalian memberiku uang 50.000 untuk seminggu? Kemana maaf itu saat kalian menyuruhku tidur di gudang karena bau bawang?" Saras menunjuk ke arah gerbang. "Keluar. Bawa pakaian yang melekat di badan kalian saja. Sisanya akan aku sumbangkan ke panti asuhan, karena barang-barang di rumah ini sudah tercemar oleh keserakahan kalian." Petugas security menggiring Bimo dan Ibu Lastri keluar pagar. Sorakan dan cibiran tetangga mengiringi langkah mereka. Bimo, sang manajer logistik yang dulu selalu memamerkan kunci mobilnya di angkringan depan, kini berjalan kaki sambil menenteng satu tas plastik berisi pakaian dalam. Setelah pagar tertutup rapat, Saras menarik napas panjang. Ia mengambil ponselnya dan menelepon asistennya. "Aktifkan fase terakhir. Umumkan di papan pengumuman kantor PT Bima Sakti bahwa seluruh aset perusahaan telah diakuisisi penuh. Besok, aku sendiri yang akan memimpin rapat direksi." Saras masuk ke dalam rumah yang kini sunyi. Ia duduk di sofa ruang tamu yang dulu dilarang untuk ia duduki. Ia menyentuh lubang di dasternya dan bergumam pelan. "Besok, daster ini akan masuk ke dalam bingkai kaca di kantor pusatku. Sebagai pengingat bahwa dari robekan inilah kerajaan bisnisku berdiri." 3 hari setelah pengusiran itu, Bimo dan Ibu Lastri mendekam di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ruangannya pengap, hanya beralaskan kasur lantai yang bau apek. Ibu Lastri tak henti-hentinya mengeluh karena kulitnya gatal-gatal, sementara Bimo hanya menatap langit-langit dengan mata kosong. Namun, secercah harapan muncul saat Bimo menerima undangan fisik yang dikirimkan oleh mantan stafnya. Undangan emas bertuliskan, "Gala dinner peresmian pemilik baru PT Bima Sakti." "Bu, ini kesempatanku,"
ucap Bimo dengan mata berbinar ambisius. Pemilik baru pasti belum tahu soal audit internal itu. Kalau aku bisa datang, dandan rapi, dan menunjukkan prestasiku selama 5 tahun jadi manajer, dia pasti akan mempekerjakanku kembali. Aku harus merebut posisiku. Ibu Lastri langsung duduk tegak. Benar. Bim, kamu itu pintar bicara. Cari muka sedikit. Siapa tahu pemilik barunya itu janda kaya yang butuh pendamping. Kamu kan ganteng kalau pakai jas. Bimo meminjam uang sisa dari teman lamanya untuk menyewa sebuah tuxedo hitam. Ia bahkan mencuri sisa parfum mahal Sheila yang tertinggal. Ia ingin tampil sebagai Bimo sang manajer, bukan Bimo si gelandangan. Malam harinya, ballroom hotel mulia tampak sangat megah. Lampu kristal menggantung indah, memantulkan cahaya pada deretan mobil mewah yang terparkir di lobi. Bimo turun dari taksi online dengan kepercayaan diri yang dipaksakan. Di dalam, ia melihat semua rekan kantornya. Mereka menatap Bimo dengan tatapan aneh, setengah kasihan, setengah mengejek. Namun Bimo mengabaikannya. Ia terus mencari sosok Madam X, atau siapapun pemilik baru yang kabarnya akan hadir malam ini. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. MC naik ke atas panggung. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan paling meriah. Pemilik tunggal holding Madam X sekaligus pemegang saham mayoritas tunggal perusahaan kita, Ibu Saraswati Utama. Jantung Bimo seolah berhenti berdetak saat mendengar nama itu. Saraswati? Tidak mungkin. Itu nama pasaran. Pikirnya menenangkan diri. Pintu besar di samping panggung terbuka. Seorang wanita keluar dari sana. Langkahnya anggun, mengenakan gaun malam berwarna navy dengan taburan berlian yang berkilau di bawah lampu sorot. Rambutnya disanggul modern. Wajahnya dipoles dengan makeup kelas dunia yang membuatnya tampak seperti dewi. Bimo ternganga. Gelas sampanye di tangannya hampir jatuh. Wanita itu adalah Saras. Istri yang setiap hari ia panggil bau terasi. Istri yang dasternya robek di bagian ketiak. Kini, ia berdiri di sana dengan perhiasan yang harganya mungkin bisa membeli 10 rumah Bimo. Saras berdiri di depan mikrofon, tersenyum dengan sangat tenang. Matanya menyapu seluruh ruangan, hingga akhirnya berhenti tepat pada sosok Bimo yang berdiri mematung di tengah kerumunan. Selamat malam semuanya. Suara Saras terdengar merdu namun penuh otoritas. Banyak yang bertanya, kenapa saya memilih tetap tersembunyi selama ini? Jawabannya sederhana, sangat mudah untuk mengenali siapa kawan dan siapa lawan saat kita sedang berada di bawah. Saras memberikan jeda. Matanya masih mengunci Bimo. Saya ingin memberikan penghargaan khusus malam ini kepada seseorang yang sangat berjasa dalam karir saya. Seseorang yang memberikan saya motivasi setiap hari untuk bekerja lebih keras melalui hinaannya. Bimo merasa lututnya lemas. Semua orang di ruangan kini menoleh ke arahnya. Bimo Pratama, silakan naik ke panggung. Ada sesuatu yang ingin saya kembalikan padamu, ucap Saras dengan nada manis yang mematikan. Lampu sorot, spotlight, mengikuti langkah Bimo yang gontai menuju panggung. Seluruh mata di ballroom hotel mulia kini tertuju padanya. Bisik-bisik rekan kantornya terdengar tajam seperti sembilu. Itu kan Bimo yang katanya manajer hebat? Ternyata istrinya sendiri bos besarnya? Malu sekali. Bimo berdiri di atas panggung dengan kaki gemetar. Di depannya, Saras tampak begitu bersinar. Aroma parfum Niche dari tubuh Saras tidak lagi menyisakan bau bawang atau asap dapur yang dulu selalu Bimo ejek. Mas Bimo, kau tampak tampan dengan jas sewaan itu, ucap Saras lewat mikrofon. Suaranya terdengar merdu di seluruh ruangan. Bimo menelan ludah. Suaranya tercekat. Saras, ini tidak mungkin. Kamu, Madam X. Saras tersenyum tipis. Ia memberi kode pada asistennya yang membawa sebuah nampan perak yang ditutup kain beludru. Selama ini kau selalu bertanya, untuk apa aku menyimpan uang sisa belanja yang kau lempar di lantai? Untuk apa aku memakai daster robek di saat aku bisa membeli butik? Saras membuka penutup beludru itu.
Di atas nampan perak itu, tergeletak jam tangan Patek Philippe seharga 200 juta yang dulu dibuang Bimo ke tong sampah. Kini sudah dibersihkan dan mengkilap. Aku memungut kembali jam ini dari sampah. Mas, bukan karena aku tidak mampu membeli yang baru, tapi karena benda ini adalah bukti bahwa kau tidak pernah bisa melihat emas meskipun sudah diletakkan di depan matamu. Bimo tiba-tiba jatuh berlutut di depan kaki Saras. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya di depan ratusan orang. Saras, maafkan aku. Aku hilaf. Aku tidak tahu kalau itu kamu. Tolong, kembalikan posisiku. Aku suamimu. Saras, kita bisa mulai dari awal. Aku akan menceraikan Sheila. Aku akan mengusir ibu kalau kamu mau, asalkan aku tetap di sampingmu, seru Bimo memelas. Hadirin di ruangan itu bergidik ngeri mendengar betapa rendahnya moral Bimo. Bahkan untuk uang, ia rela membuang ibunya sendiri. Sarah sedikit membungkuk, menatap Bimo yang sedang bersujud di bawah sepatunya. Berdiri. Bimo, jangan mengotori sepatuku dengan air mata palsumu, ucap Saras dingin. Kau bilang kau mau mulai dari awal? Sayangnya, dalam bisnisku, aku tidak pernah berinvestasi pada barang rongsokan. Kau sudah habis masa berlakunya sejak kau membawa wanita lain ke kamar utama kita. Saras mengambil jam tangan itu dari nampan, lalu memberikannya kepada salah satu petugas kebersihan hotel yang sedang berdiri di pinggir panggung. Untukmu, ucap Saras pada petugas itu. Jual ini, dan gunakan uangnya untuk menyekolahkan anak-anakmu. Jangan pernah jadi laki-laki yang membuang pemberian istri demi kesombongan. Petugas itu gemetar menerima jam mahal tersebut, sementara Bimo hanya bisa menatapnya dengan mata melotot. Saras kembali menatap Bimo. Mas, kau datang ke sini untuk memohon jabatan, kan? Baik, aku akan memberimu pekerjaan. Besok, datanglah ke gudang pusatku. Ada posisi kosong sebagai petugas packing barang. Kau akan memakai seragam yang terbuat dari bahan yang sama dengan daster robekku. Kita lihat, berapa lama kau bisa bertahan hidup dengan uang 50.000 per minggu. Saras, kamu tega. Teringik Bimo. Tega. Saras tertawa kecil. Aku hanya sedang memberikan keadilan. Bukankah kamu yang bilang aku cocok di gudang? Sekarang, aku hanya mengembalikanmu ke tempat yang menurutmu pantas. Saras berbalik, meninggalkan Bimo yang masih bersimpuh di tengah panggung sementara petugas keamanan mulai menyeretnya keluar dari ballroom mewah itu. Hari berikutnya, lobi utama holding Madam X yang megah dan berlapis marmer mendadak gaduh. Ibu Lastri, dengan daster rumahan yang sudah kusam dan rambut acak-acakan, mencoba menerobos barisan security. Ia tidak lagi memakai perhiasan emasnya. Semuanya sudah digadai untuk makan 3 hari terakhir. Lepaskan. Saya ini ibu mertua CEO kalian. Kalian tidak tahu siapa saya? Teriak Ibu Lastri sambil meronta. Di lantai atas, Saras melihat keributan itu melalui monitor CCTV di ruang kerjanya yang luas. Ia menyesap teh kamomilnya dengan tenang sebelum menekan tombol intercom. Biarkan dia naik. Beberapa menit kemudian, pintu ganda ruang CEO terbuka. Ibu Lastri berlari masuk dan langsung bersujud di depan meja kerja Saras. Aroma keringat dan keputusasaan menguar dari tubuhnya. Saras. Nah, ibu mohon. Ampuni Bimo. Dia sakit. Saras. Dia depresi sejak acara semalam. Kami tidak punya tempat tinggal. Kontrakan kami sudah habis masanya besok. Ratap Ibu Lastri sambil mencoba meraih kaki Saras. Saras menggeser kursinya sedikit ke belakang, menghindari sentuhan tangan mertuanya. Ibu salah alamat. Ini kantor, bukan lembaga amal. Kalau ada masalah dengan kontrakan, bicaralah dengan pemiliknya, bukan dengan CEO perusahaan ini. Tapi kamu menantuku, Saras. Teganya kamu melihat ibu mertuamu luntang-lantung di jalanan? Mana hati nuranimu sebagai perempuan? Ibu Lastri mulai menggunakan senjata andalannya, rasa bersalah. Saras meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi dentingan halus yang mematikan. Hati nurani? Bu,
Apakah ibu punya hati nurani saat menyuruh saya mencuci baju-baju seksi Sheila di kamar yang seharusnya milik saya? Apakah ibu punya hati nurani saat menyebut saya, pembantu kucel, di depan teman-teman arisan ibu? Itu kan cuma bercanda. Saras, ibu tidak bermaksud begitu. Bisnis adalah bisnis, Bu. Dan logika tidak mengenal kata bercanda. Potong Saras tajam. Ibu datang ke sini meminta saya untuk mengasihani harga diri, ibu. Tapi ibu sendiri yang bilang, saya tidak punya harga diri karena memakai daster robek. Jadi, jangan minta sesuatu yang menurut ibu tidak saya miliki. Saras mengeluarkan sebuah map merah. Ini adalah rincian biaya hidup ibu dan Bimo selama 3 tahun tinggal di rumah saya, menggunakan uang perusahaan saya tanpa izin. Totalnya 1,2 miliar rupiah. Saya bisa saja melaporkan ini sebagai penggelapan dana. Ibu Lastri pucat pasi. 1,2 miliar? Kami tidak punya uang sebanyak itu. Saras. Saya tahu. Makanya, saya sudah menyiapkan pilihan. Saras menyodorkan sebuah kontrak. Ibu dan Bimo bisa tinggal di sebuah rumah petak kecil milik yayasan saya di pinggiran kota. Syaratnya, ibu harus bekerja di dapur umum panti asuhan setiap hari untuk membayar sewa. Dan Bimo, dia tetap harus menjadi kuli angkut di gudang saya. Maksudmu, ibu harus jadi tukang masak di panti? Ibu ini nyonya. Saras. Saras berdiri, merapikan blazernya yang seharga mobil mewah. Di sini tidak ada nyonya, Bu. Yang ada hanyalah orang yang bekerja untuk makan, atau orang yang sombong tapi kelaparan. Pilihannya ada di tangan ibu. Keluar dari ruangan ini sebagai pekerja, atau keluar sebagai gelandangan. Ibu Lastri menunduk. Bahunya terguncang hebat. Ia akhirnya menyadari bahwa menantunya yang dulu ia injak-injak, kini telah menjadi hakim atas hidup dan matinya. Bimo akhirnya menyerah pada keadaan. Dengan tubuh yang menyusut dan tangan yang mulai kasar karena bekerja sebagai kuli angkut di gudang logistik milik Saras, ia merasa inilah titik terendahnya. Namun, egonya masih menyisakan sedikit harapan. Saras itu perempuan, dia pasti masih punya perasaan padaku. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur, Bimo nekat menunggu di depan gerbang kantor pusat holding Madam X. Ia tidak lagi memakai tuxedo sewaan, melainkan seragam kuli berwarna abu-abu yang sudah basah kuyup. Saat mobil Rolls-Royce milik Saras keluar dari gerbang, Bimo menghadangnya. Ia berlutut di tengah aspal yang basah. Mobil itu mengerem mendadak. Saras menurunkan kaca mobil belakang sedikit saja. Hawa dingin dari AC mobil dan aroma kemewahan keluar, kontras dengan bau keringat dan hujan dari tubuh Bimo. Mau apa lagi? Bimo? Waktu istirahatmu sudah habis? Tanya Saras tanpa emosi. Saras, tolong lihat aku, ucap Bimo dengan suara bergetar. Aku sadar sekarang. Semua uang dan jabatan ini tidak ada artinya tanpa kamu. Aku rindu kita yang dulu. Aku rindu masakanmu. Rindu dastermu. Aku masih mencintaimu. Saras, mari kita buang semua kebencian ini dan kembali jadi suami istri. Aku janji akan jadi suami yang baik. Saras terdiam sejenak. Ia menatap Bimo yang tampak menyedihkan di bawah guyuran hujan. Kemudian, ia membuka pintu mobil dan turun, memegang payung hitam besar yang dipayungi oleh asistennya. Saras berjalan mendekati Bimo, lalu memberikan sebuah bungkusan plastik hitam yang sudah lusuh. Apa ini? Saras? Surat pembatalan cerai? Tanya Bimo penuh harap. Bimo membukanya dengan tangan gemetar. Isinya bukan surat, melainkan daster motif bunga matahari yang sudah robek besar di ketiaknya. Daster yang paling sering dihina Bimo dulu. Simpan ini untuk istrimu yang baru, atau mungkin untuk alas tidurmu di rumah petak itu, ucap Saras pelan namun tajam. Dulu kamu bilang daster ini bau sampah. Kamu bilang daster ini membuatmu malu. Sekarang, kamu bilang kamu merindukannya. Saras, aku. Jangan gunakan kata cinta untuk menutupi sifat matremu. Bimo, potong Saras. Kamu tidak mencintaiku.
Kamu mencintai saldo rekeningku. Kamu merindukan daster ini hanya karena kamu tahu daster ini sekarang bisa membeli harga dirimu yang bahkan tidak laku dijual Rp1.000. Saras mengambil daster itu dari tangan Bimo, lalu menjatuhkannya ke kubangan air di depan kaki Bimo. Daster ini sudah selesai tugasnya. Begitu juga aku. Kamu bilang aku tidak sanggup menghasilkan uang seumur hidupku? Kenyataannya, sekarang setiap detik napasmu dibiayai oleh perusahaanku. Saras kembali ke dalam mobil. Sebelum pintu tertutup, ia mengucapkan kalimat terakhirnya. Simpan daster itu, Bimo. Peras airnya untuk kamu minum saat kamu merasa haus akan kekuasaan. Karena mulai sekarang, kamu bahkan tidak sanggup membeli benang untuk menjahit kehancuran hidupmu sendiri. Mobil itu melesat pergi, mencipratkan air kubangan ke wajah Bimo. Ia duduk bersimpuh di aspal, memeluk daster robek yang sudah basah dan kotor itu, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan berlian yang selama ini ia anggap sebagai kerikil. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam keluarga Bimo. Di sebuah gedung pencakar langit yang menjadi pusat bisnis barunya, Saras berdiri di balkon lantai teratas. Ia tidak lagi mengenakan apron dapur atau daster lusuh. Hari ini, ia memakai setelan blazer putih gading yang mencerminkan kemurnian niat dan keteguhan hatinya. Di atas mejanya, terdapat sebuah bingkai kaca eksklusif. Di dalamnya bukan piagam penghargaan, melainkan potongan kain dari daster robek pertamanya. Sebuah pengingat bahwa kekuatan seorang wanita tidak ditentukan oleh apa yang melekat di tubuhnya, melainkan apa yang ia bangun dengan otaknya. Ponselnya bergetar. Sebuah laporan dari manajer gudang masuk. Pekerja nomor 097, Bimo Pratama, kembali datang terlambat dan mencoba meminjam uang kasbon untuk pengobatan ibunya. Sesuai prosedur perusahaan, permohonan ditolak karena performa kerja yang buruk. Saras hanya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia teringat laporan asistennya minggu lalu bahwa Ibu Lastri kini sering terlihat di pasar, bukan untuk belanja, melainkan mengais sayuran sisa yang masih layak masak karena uang kiriman Bimo selalu habis untuk membayar hutang-hutang masa lalu mereka. Keadilan terkadang memang terasa pahit bagi mereka yang terbiasa menelan kemanisan di atas penderitaan orang lain, gumam Saras pelan. Sore itu, Saras menghadiri peresmian yayasan pendidikan miliknya yang dikelola khusus untuk pemberdayaan perempuan korban KDRT dan penindasan ekonomi. Saat turun dari mobil, ia melihat sosok pria kuyu di seberang jalan. Itu Bimo. Ia sedang mengangkat karung beras dari truk ke sebuah toko kelontong. Saat melihat mobil Saras lewat, Bimo berhenti. Ia menatap mobil itu dengan tatapan hampa, penuh penyesalan yang tak akan pernah menemukan jalan pulang. Ia melihat Saras dari kejauhan. Wanita yang dulu ia sebut beban, kini telah menjadi sayap bagi ribuan orang lainnya. Saras tidak berhenti. Ia tidak perlu lagi mendatangi Bimo hanya untuk pamer kemenangan. Baginya, kemenangan sejati adalah ketika nama Bimo dan Ibu Lastri tidak lagi memicu emosi apapun di hatinya. Mereka bukan lagi lawan, hanya sekadar orang asing yang pernah numpang lewat dalam perjalanan suksesnya. Di atas panggung peresmian, di hadapan ratusan wanita yang mengaguminya, Saras memberikan pidato singkat yang kemudian viral di seluruh negeri. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang mereka kenakan saat sedang berjuang. Karena terkadang, di balik daster yang robek dan bau dapur yang pekat, ada mimpi yang sedang dirajut dan kerajaan yang sedang dibangun. Harga diri tidak terletak pada dandanan, tapi pada kemandirian. Saras mengakhiri pidatonya dengan senyum tulus. Ia telah melepaskan masa lalunya sepenuhnya. Di sebuah rumah petak sempit, Ibu Lastri duduk merenung sambil menatap langit-langit yang bocor. Ia teringat daster-daster robek Saras yang dulu selalu ia buang ke tempat sampah. Kini, ia sendiri bahkan tidak punya uang untuk membeli selembar daster baru untuk mengganti bajunya yang sudah lusuh. Penyesalan memang selalu datang terakhir, dan bagi Bimo serta Ibu Lastri, penyesalan itu adalah penjara seumur hidup yang mereka bangun sendiri dengan batu bata kesombongan.